Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Saputra dari kelas 12 F3. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa juga kita ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Hingga pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah isu penting yang kini menjadi perhatian serius di kalangan masyarakat kita, terutama pada generasi muda. Isu tersebut adalah krisis identitas nasional. Apa yang dimaksud dengan krisis identitas nasional? Ini adalah kondisi di mana seseorang kehilangan rasa memiliki terhadap nilai-nilai, budaya, dan jati diri bangsanya sendiri. Fenomena ini semakin marak terjadi di kalangan bangsa Indonesia, terutama pada remaja. Generasi yang seharusnya menjadi penerus bangsa menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai luhur bangsa. Mengapa tema ini penting untuk dibahas? Karena identitas nasional adalah fondasi utama dalam keberlangsungan suatu bangsa. Tanpa identitas yang kuat, bangsa ini akan kehilangan arah dan mudah terombang-ambing oleh pengaruh asing. Remaja sebagai generasi emas yang sedang berada di fase pencarian jati diri sangat rentan terpengaruh oleh budaya global yang tidak selalu berjalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama mencari solusi agar remaja Indonesia dapat menemukan kembali identitas mereka sebagai bagian dari bangsa yang besar ini. Mari kita lihat beberapa fakta yang menggambarkan betapa seriusnya masalah ini. Menurut hasil survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2022, lebih dari 60% remaja Indonesia mengaku kurang memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Selain itu, sebuah penelitian dari Universitas Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 70% remaja lebih tertarik pada budaya populer dari negara lain daripada negara mereka sendiri. Contoh nyata fenomena ini adalah tren Korean Wave atau Hallyu yang begitu masif di kalangan remaja. Banyak remaja lebih hafal lagu-lagu K-pop daripada lagu daerah mereka sendiri, lebih mengenal drama Korea daripada cerita rakyat Nusantara, bahkan lebih bangga menggunakan bahasa Korea atau bahasa Inggris daripada bahasa ibu mereka sendiri. Hal ini tentu saja bukan hanya soal preferensi budaya, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakpedulian terhadap akar budaya sendiri. Untuk memahami fenomena ini, kita bisa merujuk pada teori identity crisis yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Menurut Erikson, remaja berada dalam tahap perkembangan psikososial yang disebut identity versus role confusion. Pada fase ini, remaja mencoba tahu siapa dirinya dan bagaimana posisinya di dunia. Jika mereka tidak mendapatkan panduan yang tepat, mereka akan mengalami kebingungan identitas atau role confusion. Dalam konteks Indonesia, minimnya exposure terhadap nilai-nilai budaya lokal membuat remaja lebih mudah terpengaruh oleh budaya asing. Selain itu, teori cultural imperialism juga relevan di sini. Teori ini menjelaskan bagaimana budaya dominan dari negara maju cenderung mendominasi dan menggantikan budaya lokal di negara berkembang. Media sosial, film, musik, dan platform digital lainnya menjadi alat efektif dalam menyebarkan budaya asing ini. Akibatnya, banyak remaja Indonesia yang mulai melupakan budaya mereka sendiri dan lebih mengagumi budaya luar. Krisis identitas nasional tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada bangsa secara keseluruhan. Secara individu, remaja yang kehilangan identitas nasional cenderung merasa kosong dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Mereka juga rentan terhadap perilaku negatif seperti konsumerisme berlebihan, hedonisme, bahkan radikalisme. Secara kolektif, krisis ini dapat melemahkan persatuan bangsa.
Jika generasi muda tidak lagi peduli pada nilai-nilai kebangsaan, maka ideologi Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika akan semakin pudar. Padahal kedua hal ini adalah pilar utama yang menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi krisis ini? Pertama, pendidikan karakter harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan kita. Nilai-nilai Pancasila, sejarah bangsa, dan kearifan lokal harus diajarkan secara mendalam dan menarik sehingga remaja merasa terhubung dengan akar budayanya. Kedua, keluarga memiliki peran penting dalam membentuk identitas anak. Orang tua harus menjadi teladan dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Misalnya, dengan mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai bahasa daerah, memperkenalkan tradisi leluhur, dan mengajak mereka berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Ketiga, media massa dan media sosial harus digunakan secara bijak. Alih-alih hanya mengekspos budaya asing, media harus lebih banyak menampilkan konten yang mengangkat kekayaan budaya Indonesia. Program televisi, film, dan musik lokal harus didukung agar remaja merasa bangga dengan budaya mereka sendiri. Hadirin yang saya hormati, krisis identitas nasional adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Generasi muda adalah aset berharga bangsa ini, dan jika mereka kehilangan identitas nasional, maka masa depan bangsa ini juga akan terancam. Oleh karena itu, kita semua, baik pemerintah, pendidik, keluarga, maupun masyarakat harus bekerja sama untuk membangun kembali rasa cinta dan kebanggaan terhadap budaya serta nilai-nilai kebangsaan. Saya mengajak kita semua untuk mulai dari hal-hal kecil. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk mencintai bahasa ibu mereka, untuk menghargai keberagaman, dan untuk bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mari kita dukung seniman lokal, musisi tradisional, dan pelaku budaya lainnya agar warisan budaya kita tetap lestari. Jangan biarkan generasi muda kita kehilangan arah di tengah derasnya arus globalisasi. Ingatlah, tanpa identitas yang kuat, kita hanya kapal tanpa layar, terombang-ambing di lautan budaya asing. Namun, dengan identitas nasional yang kokoh, kita akan menjadi bangsa yang besar, berdaulat, dan dihormati di mata dunia. Sekian teks ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.